Apa sih yang kejadian sama produk kamu setelah kamu upload 24 jam pertama di Shopee? Jadi kali ini gue mau bahas satu kemungkinan gitu ya, satu kemungkinan, satu bocoran, satu insight tentang setelah lo ngupload kayak gimana. Kan banyak seller tuh pasti harapannya gini, begitu lo ngupload, uploadan lo tuh ditungguin semua orang, terus semua orang udah siap beli, langsung banyak yang nanya, baru juga ngupload 5 menit udah banyak yang nanya, langsung ada order dan wah berdatangan ordernya. Tapi yang faktanya nggak pernah kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kejadian tuh kayak gimana sih di sistemnya mereka gitu kan, itu yang kita bakal bahas. Jadi gini, setelah lo upload, biasanya di e-commerce tuh sebenarnya begitu lo upload, e-commerce tuh pengen tahu produk lo tuh layak nggak buat dikasih traffic apa nggak. Dan ini sebenarnya nggak berlaku dalam 24 jam, tapi ada fase-fasenya. 24 jam, 1 minggu pertama, nanti 1 bulan pertama, dan seterusnya. Gitu. Nah, mereka bakal menilai keseluruhan toko secara teknis produk lu dalam ketika lu ngupload. Dan 24 jam pertama maksud gue itu bakal cukup krusial, karena itu di situ bakal ngeliat gitu kan, produk tersebut tuh layak apa enggak. Nah, biasanya di awal itu masuk fase indexing. Jadi begitu lo upload, e-commerce lo tuh Shopee bakal ngeliat kayak judulnya apa, kategorinya apa, atributnya apa, fotonya apa, harga, stok, deskripsi. Jadi mereka tuh bener-bener kayak lagi AI-nya lagi pengen tahu nih, ini apaan sih? Lo lagi jual apaan sih? Keywordnya apaan sih? Nyambung nggak? Matching nggak? Cocok nggak? Jangan-jangan gini, lo bikin apa tapi contoh gini, lu tuh bikin baju tapi gambarnya nggak kelihatan baju gitu. Jadi kayak mereka aja bingung, ini baju apa bukan, tulisannya baju. Tapi gue cari ke siapa nih, gue kasih ke siapa nih. Karena gini, yang lo perlu ngerti adalah setiap e-commerce gitu, kayak misalnya di Shopee, mereka tuh pasti pengen cariin gimana caranya supaya barang lo laku. Karena kalau mereka laku, mereka dapat admin, mereka dapat duit, mereka dapat komisi. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi masalahnya kalau hal-hal teknis itu nggak jelas, nah algoritmanya juga bingung mau naruh di mana. Yang akhirnya apa, nggak ditaruh di mana-mana atau ditaruh di tempat yang salah. Lu bayangin, misalnya lu jual baju, tapi misalnya editan lu terlalu heboh, jadi mereka mikirnya bukan baju, tapi mereka mikirnya misalnya beauty. Ya kan nggak nyambung, bener nggak? Nah, itulah di situ yang harus tahu. Makanya gue sering banget bahas, kalau barang mau laku lu riset deh judulnya kayak gimana, gambarnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Tapi jangan cuma niru kompetitor doang. Karena kalau lu niru kompetitor, disimpan di tempatnya sama kompetitor, pertanyaan gue, yang baru sama yang lama lebih dipercaya mana? Lama kan, kalah produk lu, kagak bisa kayak gitu juga. Jadi lu memang harus mencari apa ya, menurut gue tempat lu sendiri, tempat di mana lu bisa bersinar, gampangnya gitu ya. Nah, di 1-6 jam pertama bisa dibilang e-commerce pasti bakal mulai uji coba kecil. Ngapain? Dikasih traffic kecil. Jadi kalau lu lihat ya, lu cari di Shopee atau mana suka ada nih toko-toko atau barang baru yang belum itu muncul di atas, dikasih buat ke sebagian orang dulu gitu. Mereka pengen tahu apa, mereka pengen lihat ada tanda-tandanya nggak. Tandanya apa? Ada orang yang ngelihat apa nggak, ada yang ngeklik apa nggak, ada yang masukin keranjang apa nggak, ada yang order apa nggak, atau jangan-jangan memang cuma di swipe. Kalau lu begitu dikasih yang kecil ini swipe, ya wis, artinya kalau menurut e-commerce nggak ada harapan, no hope gitu ya. Dan kalau udah no hope ya susah lah. Makanya ketika di awal lu bener-bener perlu merhatiin. Lu bayangin gini ya, bikin SKU itu kayak gampang, tapi gue di MEA sampai kita bikin satu divisi khusus gitu kan, buat bantuin seller biar jualannya lebih laku. Jadi satu tim yang dibikin memang buat ngeliatin performa setiap SKU. Terus kalau misalnya kurang ya, atau kita udah punya benchmark sendiri, kurang nggak nyampe, si tim ini harus ngerombak SKU tersebut supaya nyampe. Karena kenapa? Jualan di online itu bukan, contoh gini, gue punya barang baju, bukan baju gue yang penting, tapi aset digital gue yang penting. Aset digital gue penting, laku. Aset digital gue nggak penting, nggak laku. Jadi itu poin utamanya. Kebayang nggak lo? Poinnya itu di situ, ya. Nah, berikutnya setelah lo dites dan tadi, biasanya mungkin di 6-12 jam, atau mungkin di hari kedua, tergantung ya. Di Shopee mungkin bakal mulai ngebandingin. Mereka udah mulai punya data nih, lu dikasih traffic segini, yang ngelihat berapa, yang ngeklik berapa, apakah ada yang mau add to chart, orang baca berapa gitu loh, apakah ada yang mau order bagus banget gitu ya. Nah, poin-poin kayak CTR, CVR gitu kan, dibandingin antara lu sama kompetitor lo. Jadi kalau lo ngerasa, aduh kok dibanding-bandingin ya kayak di keluarga, iyalah. Memang, karena mereka mau mencari barang mana yang perlu dipromosiin supaya laku. Ingat, mereka juga cari duit, bukan lagi beramal. Nah, berikutnya, di fase ketiga, mungkin 12-18 jam. Nah, disinilah conversion lo diuji. Bakal makin ketat. Produk lo bagus nggak? Produk lo layak nggak? Dapat CTR-nya oke nggak? Dapat CVR-nya bagus nggak? Orang mau beli nggak? Kira-kira kalau mau beli, siapa yang mau beli? Mulai dilihat persona-personanya.
Nah, kalau misalnya produk lu cukup oke, dia bakal coba promosiin lagi ke bagian-bagian yang lainnya. Dan lu ibaratnya nggak perlu ngapa-ngapain, lu bisa dapat order atau traffic. Tapi kalau misalnya ketika kalian ngerasa, kenapa ya kalau gue nggak pernah gitu? Bukan nggak pernah gitu. Artinya dari fase 1, fase 2, lu gagal semua. Judul lu gagal, produk lu gagal, deskripsi lu gagal, foto lu gagal, CTR lu jelek, CVR lu jelek. Ya gimana lu mau dikasih traffic? Ya kagak bakalan mungkin lah. Bener nggak? Yang tadi gue bilang kan, kita aja di MES sampai bikin divisi khusus. Jadi kebayang nggak sih? Ya memang maksud gue gini ya, kalau lu ngerasa kenapa ya susah ya? Ya gini loh, lu sendiri, lu ngerjain sama kita yang udah pengalaman, kita udah lama, kita platform aja, kita masih terus belajar bikin lebih baik. Ya memang nggak mungkin kejadian. Bisa nggak kadang-kadang hoki? Bisa. Tapi lu mau ngandelin luck terus apa kagak? Kalau lu kagak mau ngandelin luck, ya mungkin lu bisa kerja sama kita biar lu bisa maksudnya bisa dapetin hasil secara lebih saintifiknya lah, bukan hoki-hokiannya lah, memang dilihatnya lah. Nah, setelah lu oke, barulah produk lu bakal ke-push terus. Nah, biasanya nih nanti lu bakal masuk beberapa kategori. Ada kategori potensial yang ciri-cirinya biasa CTR-nya bagus, atau caranya bagus, konversinya bagus. Nah, ini biasanya bakal dikasih makin kencang. Harapannya masuk di sini. Di sini ini enak. Lu nggak usah ngapa-ngapain, naik terus. Yang kedua adalah netral. Ya udah, biasa aja. Ya kagak bakalan diapa-apain, ya biasa aja. Dapat sih traffic sekali-sekali tapi ya udah. Nah, kategori ketiga udah yang lemah. Cirinya CTR rendah, conversion rate rendah, apanya rendah. Nah, ini udah lu nggak akan dapat apa-apa. Ya, ini kalau lu ngerasa kalah ya udah, lu kalah lah di sini. Gitu kan. Nah, terus gimana caranya kalau udah rendah? Ya mungkin kita harus ulangi lagi fasenya. Kita ulangi lagi, kita bikin lagi. Tapi ya bikin laginya ya pasti kan lu harus, maksudnya apa ya? Harus banyak riset, harus banyak lakuin banyak hal supaya produk lu itu bisa nyampe ke pasar yang tepat. Dan ya kalau lu butuh bantuan kita bisa bantuin lu buat ngelakuin itu. Jadi itu dia tadi apa yang kejadian di produk kalian dalam 24 jam. Kasih tau gue kalau ada yang mau tanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Pernah gak sih kalian ngerasa udah kerja mati-matian, udah ngelakuin segala macam, tapi algoritma marketplace itu jahat sama kalian? Ini gue punya cerita. Jadi kita ada kerjasama dengan salah satu seller selebriti. Gue bilang seller selebriti kenapa? Karena dia seller, dia punya akun sosial medianya yang besar juga, gitu kan, khususnya di TikTok, gitu kan. Akun audiensnya aja udah hampir 2 juta follower dan orang ini cukup sangat terkenal, gitu ya. Gue nggak sebutin nama, gitu. Tapi gue mau ceritain ceritanya karena menurut gue banyak banget seller lain yang ngerasa hal yang sama, ya kan. Jadi ini kalau lo ngerasa, aduh gue masih kecil, bentar cuy. Ini selebriti yang mau 2 juta follower juga ngalamin cuy sama kalian apa yang kalian alamin anjir. Jadi gini ceritanya. Seller selebriti yang gue kenal ini, yang maksudnya kita kerja sama, kita urusin dari akunnya gitu kan, kita urusin tokonya gitu kan. Nah, dia udah jalan sama kita cukup lama gitu. Dan jadi gini, namanya seller selebriti ya. Jadi seller selebriti ini jujur ya, ngiklan itu pelitnya luar biasa. Gue bakal fair ngomong, iklan pelitnya luar biasa. Produknya banyak kak? Kagak. Kualitas produknya bagus banget nggak? Enggak. Terus omsetnya rame nggak? Lumayan, kadang bisa sampai 700 juta, 800 juta, lumayan ya. Dan itu cuma dari beberapa item doang. Keren ya, kok bisa gitu kan? Kok bisa? Nah, kok bisanya gara-gara ya setiap hari dia nge-live. Mempromosikan produknya dia. Ya wajar dong, omsetnya lumayan ya. Nah, akhir-akhirnya dari 750 itu turun terus. Sekarang tuh 300 dan kurang. Dan dia panik. Kayak kemarin, dia mau 66, dia minta beberapa request khusus gitu kan. Bisa nggak gue gini gitu kan. Karena kenapa? Omsetnya turun. Sampai di bawah 300 gitu kan. Dan sebenarnya, jadi kayak penjualan dia tuh kayak dia punya toko A. Penjualan itu 95%-nya itu dari akun kreatornya dia. Jadi kayak ini toko, kreatornya adalah affiliate-nya gitu loh, kebayang nggak? Jadi nge-live-in terus setiap hari gitu ya. Nah, si akun ini yang nge-live tiap hari untuk barang itu, untuk barang yang dijual. Iklannya tadi gue bilang pelit, ya penonton live-nya sih bisa 500-an rata-ratanya. Oke dong, kan gue bilang salah selebriti. Tapi kenapa omsetnya turun terus gitu kan? Nah, inilah ininya gitu. Jadi kalau ditanya, bener nggak sih algoritma tuh bakal jahat sama lu nggak dipeduliin dan lain sebagainya gitu ya. Ini poin yang gue mau bahas adalah, pertama, ternyata kalau temuan gue adalah algoritma tuh nggak peduli lu siapa. Jadi lu nggak peduli apakah lu seller lama, lu seller baru, omset lu miliaran, lu baru naik, ya mereka nggak peduli. Gitu. Jadi kalau lu ngerasa lu masih kecil, nanti algoritma nggak peduli,
Yang gede dipedulin, kagak, tadi gue cerita itu yang gede juga sama, mereka kagak peduli. Yang dipedulin sama algoritma apa? Satu, user suka nggak dengan apa yang lu tampilin. Karena ternyata tugasnya algoritma simple, bikin user betah. Mereka pengen buka aplikasi lebih lama, mereka ngelihat lebih banyak iklan, mereka lebih banyak belanja. Jadi ketika traffic turun, jangan langsung mikir algoritmanya benci, tapi cek dulu marketnya masih ngerespon produk dan konten seperti dulu nggak. Nah, contoh tadi yang gue cerita, kenapa gue bilang turun dan dia panik gitu ya. Ternyata ada beberapa hal, gitu kan. Yang pertama nih, nah ini juga biasa orang suka banyak nyadar, market udah mulai rubah. Dan seller biasanya kita tuh suka pakai sesuatu yang udah berhasil dulu. Padahal hari ini udah beda. Dulu lu bikin video biasa viral. Sekarang ya semua orang udah bikin video. Dulu kompetisinya dikit, sekarang ratusan seller jual produk yang sama. Dulu bayar impulsif, sekarang bayar lebih hati-hati. Nggak bisa cuma ngecap ini viral, orang mau beli. Emang kalau viral kenapa? Kan belum tentu orang mau beli kan? Bener nggak? Emang kalau dipromosin sama seleb kenapa? Kan orang nggak peduli juga. Gitu. Ibarat gini deh, yang paling kejadian juga ya. Lu jual produk A. Kalau hari ini itu ada 500 kompetitor, 5.000 kreator ngebuat konten, dan lu ngebuat video yang kualitasnya sama kayak tahun lalu, live yang sama kayak tahun lalu view-nya turun. Pertanyaannya adalah, apakah algoritmanya jahat? Belum tentu. Justru bisa jadi standar kompetisinya yang naik. Jadi kalau dulu nilai 80 udah bagus, sekarang harus 95. Nah, biasanya seller tuh selalu nyalahin algoritma, bener nggak? Buat masalah produk. Nah, ini yang lebih bahaya. Nah, sebenarnya produknya tuh udah kehilangan momentum. Kayak tadi cerita yang gue ini tuh produk keberapa ya dari si orang ini ya. Jadi orang ini gue udah kenal cukup jalan berapa lama. Beberapa sih kayak kita ngasih saran ya, maksudnya cuman gimana ya? Ini menurut gue termasuk seller yang cukup bebal gitu ya. Bebal dalam artian, ini tuh barang lu udah kayak gini, kayaknya lu harus siap deh. Enggak, ini masih laku kok gitu. Jadi dia tuh bertahan terus sampai nanti udah turun. Baru dia, wah, ya kenapa ya kayak gini? Telat, cuy. Produk tuh ada momentumnya, setiap produk tuh ada masanya. Tapi kadang kita sebagai seller nggak mau ngaku. Kita lebih enak nyalahin algoritma, bener nggak? CTR-nya turun, konversinya turun, reviewnya lambat, affiliate tinggalin, tapi tetap, gue ditahan nih. Padahal bukan ditahan gitu. Padahal memang itu udah buktinya udah kayak gitu. Dan algoritma tuh cuma mempercepat kenyataan. Jadi ini konsep yang paling penting. Jadi kayak dia tuh kaca pembesar. Kalau bagus makin gede, kalau biasa aja ya dia ngasih tahu ini biasa aja. Kalau jelek ya udah gitu loh. Nah, sama kayak tadi seller yang gue bilang. Jadi seller celebrity ini dia mulai ada beberapa masalah muncul dari mana? Poin tokonya turun ke 3, sekian. Nah, sekarang gini, 3, sekiannya kenapa? Review jelek. Nah, kenapa reviewnya jelek? Kalian mulai kebayang nggak? Mulai kebayang nggak poin gue? Jadi, kalaupun trafficnya besar, tapi kalau barang lu kualitasnya di situ, ya susah gitu. Jadi, algoritma cuma membuktikan di awal, jadinya orang mungkin penasaran mau coba. Setelah udah coba, orang itu ngerasa nih gitu kayak, oh ini kayaknya nggak oke deh. Makanya, kenapa sering banget kejadian view tinggi, tapi ordernya rendah. Gitu. Nah, banyak seller juga salah baca data nih. Mereka cuma lihat di view berapa. Padahal yang penting adalah berapa CVR-nya. Karena gini, contoh lo bayangin, video A 20.000 view, 200 order. Video B 200.000 view, 20 order. Mana yang lebih bagus? Karena orang ngerasa video B, karena view-nya banyak. Sebenarnya menurut gue, tingkat konversinya jangan cuma lihat segitu. Karena lu bayangin ketika video B dihajar ke 200.000 order. Nah, tapi biasanya setelah suka nanya, tapi kan nggak nyampe. Ya kalau nggak nyampe tinggal diiklanin cuy. Kan dia udah terbukti, ini 200.000 bagus loh. Iya, tapi kan CVR-nya jelek gitu loh. Iya kan? Jadi ketika makin banyak juga makin repot. Dan kita harus sadar masalah paling banyak di tahun ini adalah turunnya daya beli. Iya kan? Karena algoritmanya nggak rubah, produknya nggak berubah, tapi perilaku bayarnya rubah. Ya ibaratnya sekarang lo bayangin aja lah, dolar naik terus. Harga bensin, BBM sekarang baru dinaikin lagi sama pemerintah. Yang ibaratnya, kalau gitu kan orang makin banyak kejepit kan, bener nggak? Yang ibaratnya gini lah, lo punya duit berapa, anggaplah katakan lo punya gaji sekian, dulu lo bisa beli makan apa, sekarang kan berkurang karena harga naik. Nah kalau berkurang, lo bakal mulai milih buat, ibaratnya gini lah, contoh biaya hidup lo tetap, tapi kan biaya hura-hura lo berkurang. Biaya hura-hura berkurang yang artinya lo bakal mulai milih nih, yang gua keluarin yang mana. Nah, jadi apa yang harus lo cek sebelum lo nyalain algoritma? Ada beberapa matriks. Jadi kalau toko mulai turun, cek deh. 1, CTR-nya bagus nggak?
Berapa sih tingkat kliknya? Apakah orang masih tertarik? Orang masih klik apa enggak? Conversion rate-nya gimana? Apakah orang mau beli apa enggak? Repeat ordernya gimana? Apakah orang lama masih mau beli terus atau enggak? Atau orang lama udah nggak mau beli nih? Ini masalah. Kompetitornya. Ada nggak kompetitor nawarin sesuatu yang bagus? Yang kelima, kualitas konten lo. Ngerasa jujur bagus apa enggak? Atau jangan-jangan lu juga kadang kayak, tapi ya gimana lagi gitu, gue nggak bisa bikin lebih bagus. Ya udah gitu. Dan biasanya seller yang menang itu adalah seller yang punya mindset beda. Jadi ketika seller biasa bisa ngomong algoritma lagi jahat, yang kuat tuh mikir, data apa ya yang harus dirubah ya? Ketika seller ngomong yang biasa trafficnya ditahan, yang kuat mikir, gue punya bocor di mana dan gue harus benerin di mana. Dan ketika seller biasa lagi ngomong market lagi jelek nih, yang kuat itu bakal mikir apa yang bisa gue perbaiki supaya gue bisa tetap menang. Karena sebenarnya gini, mau marketnya jelek, mau marketnya gimana pun, ada pepatah di mana ya kekalahan orang lain itu adalah kemenangan buat orang yang beda. Bener nggak? Jadi ada yang turun, pasti ada yang naik dong. Tinggal pertanyaan gini, lu mau jadi yang naik, apa lu mau jadi yang turun? Kalau lu mau jadi yang naik, ya udah, bodo amat mau gini gitu, coba deh lihat ada nggak peluang naiknya. Ada kok pasti gitu. Cuman kadang kita nggak kelihatan aja gitu. Ya itu dia beberapa poin yang mau gue bahas. Kalau ada yang mau tanyain atau lu nggak ngerti atau lu nggak setuju sama pendapat gue, kasih tahu di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.